Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubair dengan NIM 032 30 11 29. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang pernah dipelajari pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Materi yang pertama, penjelasan informasi dan komunikasi. Mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting di era digital saat ini. Dengan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi, siswa akan memiliki bekal yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Materi selanjutnya, afiliasi. Afiliasi adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak biasanya lebih besar daripada yang lain, tetapi masing-masing pihak berdiri sendiri. Keuntungan menjadi afiliator. Yang pertama, penghasilan tambahan. Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif tanpa harus membuat produk sendiri. Yang kedua, fleksibel. Anda bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, tidak perlu modal besar. Anda tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk memulai. Belajar pemasaran. Anda akan belajar banyak tentang strategi pemasaran digital. Materi selanjutnya, blogger. Blogger adalah seorang yang secara aktif membuat dan mengolah sebuah blog. Blog sendiri adalah semacam buku harian online atau situs web yang berisi konten-konten yang dipublikasikan secara berkala. Konten ini bisa berupa tulisan, gambar, video, atau kombinasi semuanya. Tugas utama seorang blogger adalah yang pertama, membuat konten, yang kedua, mengolah blog, yang ketiga, berinteraksi dengan pembaca. Materi selanjutnya, PowerPoint. PowerPoint adalah sebuah program komputer yang sangat populer digunakan untuk membuat presentasi. Materi selanjutnya, pengertian Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang sangat populer digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tab. Fitur-fitur yang ada pada Microsoft Excel. Yang pertama, sum. Yang kedua, count. Yang ketiga, average. Yang keempat, if. Yang kelima, sum if. Yang keenam, count if. Yang ketujuh, proper. Yang kedelapan, upper. Yang kesembilan, lower. Yang kesepuluh, left, mid, dan right. Yang kesebelas, length. Yang kedua belas, round. Yang ketiga belas, concatenate. Yang keempat belas, follow up dan hollow up. Materi selanjutnya, cara membuat soal Google Formulir. Cara membuat soal Google Formulir. Yang pertama, buka Google Formulir. Kunjungi website Google Formulir atau cari Google Formulir di mesin pencari. Klik tombol tambah untuk membuat formulir baru. Klik pada judul formulir yang belum diberi nama, misalnya, dan ganti dengan judul yang sesuai dengan topik atau soal Anda. Selanjutnya, tambahkan pertanyaan. Klik tombol tambah untuk menambahkan pertanyaan baru. Pilih jenis pertanyaan yang sesuai pilihan ganda untuk pertanyaan dengan satu jawaban yang benar. Kontak centang untuk pertanyaan dengan beberapa jawaban yang benar. Jangka pendek untuk jawaban yang singkat. Paragraf untuk jawaban yang lebih panjang. Dan masih banyak lagi jenis pertanyaan lainnya. Masukkan pertanyaan dan pilihan jawaban. Tuliskan pertanyaan Anda dengan jelas. Untuk pertanyaan pilihan ganda atau kotak centang, isikan pilihan jawaban yang tersedia. Anda bisa mengatur agar jawaban diacak agar tidak mudah ditebak ataupun jawaban opsional. Jika Anda membuat kuis, Anda bisa mengatur kata kunci jawaban untuk setiap pertanyaan. Klik pada ikon kunci di sebelah kanan pertanyaan, pilih jawaban yang benar. Anda juga bisa mengatur nilai untuk setiap pertanyaan. Tambahkan pertanyaan lain
dalam kurung opsional. Ulangi langkah ketiga dan keempat untuk menambahkan pertanyaan lain sesuai kebutuhan tampilan. Anda bisa mengubah tema, warna, dan font formulir Anda agar terlihat lebih menarik. Klik formulir. Setelah selesai, Anda bisa mengirimkan link formulir kepada respon melalui email, media sosial, atau cara lainnya. Materi selanjutnya, cara bikin iklan di Google Ads. Google Ads adalah platform periklanan online yang sangat efektif untuk menjangkau calon pelanggan Anda. Dengan Google Ads, iklan Anda akan muncul di hasil pencarian Google dan situs web lainnya di Google Network. Berikut adalah langkah-langkah dasar untuk membuat iklan di Google Ads. Yang pertama, buat akun Google Ads. Yang kedua, tentukan tujuan kampanye. Yang ketiga, aturan anggaran dan penawaran. Yang keempat, pilih kata kunci. Yang kelima, buat iklan. Materi selanjutnya, cara membuat kelas di Google Classroom. Google Classroom adalah platform yang sangat berguna untuk mengolah kelas secara online. Berikut langkah-langkah untuk membuat kelas baru. Yang pertama, buka Classroom. Google akses situs web Google Classroom melalui profil Anda. Login, masukkan akun Anda, biasanya akun sekolah atau akun Google pribadi. Buat kelas baru. Setelah masuk, Anda akan melihat tanda tambah di pojok kanan atas. Klik tanda tersebut, pilih opsi buat kelas. Isi detail kelas, nama kelas, berikan nama yang jelas dan sesuai dengan mata pelajaran atau topik yang akan dibahas. Bagian opsional, Anda biasanya menambahkan bagian seperti semester, tingkat kelas, atau topik utama. Ruang dalam kurung opsional. Jika Anda menambahkan informasi tentang ruang kelas fisik, Anda bisa memasukkannya di sini. Selanjutnya, mata pelajaran dalam kurung opsional. Anda bisa memilih mata pelajaran yang sesuai, lalu simpan. Setelah semua informasi terisi, klik simpan. Kelas baru Anda telah berhasil dibuat. Itulah materi yang saya presentasikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.